Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang tersangka pencabulan terhadap sesama jenis di Balikpapan ditangkap polisi. Angka kematian akibat COVID-19 di Samarinda terus bertambah. Pelaksanaan wisuda mahasiswa Politeknik Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur digelar melalui protokol kesehatan. SU, pria yang kini dituduh pelaku perbuatan cabul sesama jenis ini, akhirnya berhasil dibekuk Satreskrim Polresta Balikpapan dan kini tengah ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Pria sudah uzur dengan rambut kemerah-merahan ini sebelumnya ditangkap di tempat kosnya usai diadukan korban. Peristiwa hubungan sejenis ini bermula kenalan antara korban dan pelaku melalui media sosial. Dari perkenalan tersebut, korban yang masih di bawah umur itu diajak ke kamar kos pelaku di kawasan Balikpapan Selatan. Di tempat itulah korban dicabuli oleh pelaku. Tak terima dengan perlakuan tersebut, korban akhirnya mengadu pada orang tuanya yang kemudian melaporkan pelaku ke polisi. Dengan korban awalnya melalui chat di medsos, kemudian mengajak bertemu. Selanjutnya setelah bertemu di jalan, kemudian oleh pelaku membawa korban ke kos-kosannya. Setelah sampai di kos-kosannya, korban dipaksa untuk melakukan perbuatan cabul. Sampai dengan saat ini pelaku tidak ada memberi apapun kepada korban. Bahkan pelaku mengancam korban akan menyebarkan sesuatu yang kepada orang lain. Akhirnya korban mengikuti apa maunya si pelaku. Kini akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal perlindungan anak di bawah umur dan perbuatan cabul dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Polisi juga akan memeriksakan kondisi kejiwaan pelaku guna memastikan kesehatannya. Amir Hamzah, Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Barang bukti hasil curian berupa perangkat komputer dan printer inilah yang kini dijadikan barang bukti kejahatan pencurian. Barang-barang ini dicuri pelaku dari salah satu percetakan di kawasan Jalan Merbabu, Kampung Jawa, Samarinda Ulu. Bersama barang bukti, polisi juga menangkap 3 tersangka yang masing-masing bernama Malik dan Samsudin pelaku pencurian dan Yoga sebagai penada hasil curian. Proses penangkapan terhadap 3 pelaku ini terbilang cepat. Ketiganya dibekuk hanya dalam tempo kurang dari 24 jam. Kepada polisi, 1 dari 3 pelaku mengaku nekat mencuri lantaran terdesak oleh kreditan sepeda motor. Pada tanggal 15 September, hari Selasa, tepatnya pukul 2 malam. Kemudian mereka melakukan aksinya 2 orang bersama-sama dengan cara mencongkel pintu menggunakan obeng, merusak pintu, kemudian masuk ke dalam toko percetakan, kemudian mengambil beberapa unit barang. Kemudian rekan-rekan Macan Borneo Polresta Samarinda menindaklanjuti adanya laporan tersebut. Kita berhasil mengamankan kedua pelaku tersebut kurang dari 24 jam. Itu bang ya? Untuk apa? Masih ya? Buat
Buat nembus motor. Buat nembus motor. Bang Malik udah berkeluarga? Belum ya. Kenapa motornya kok digadai, Bang? Kenapa, Bang? Oh, beli lampu sama ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Beginilah kondisi truk beroda 10 yang mengalami kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 3 Balikpapan pada Selasa malam. Sebelum terguling, truk bernomor polisi L9177OE bermuatan besi cor dan kini jadi tontonan warga itu sempat menabrak pagar Batalion Zipur 17 hingga membuat pagar tersebut jebol. Sebelum terguling, truk tersebut melaju dari arah Rapak dan hendak menuju ke Samarinda. Akan tetapi setibanya di lokasi kejadian, truk hilang kendali lantaran remnya mengalami blong. Upaya pengemudi untuk menguasai setir gagal dilakukan dan badan truk menabrak pagar pembatas sebelum terguling. Informasi truk merek Tuso, Pak. Jadi kondisi tadi rem memang blong. Jadi sempat driver membanting ke sebelah kiri bahu jalan begitu. Nah, Pak, ini truk ini dari mana nih, Pak? Mau kemana? Kalau untuk truk sendiri posisi belum tahu, Pak. Cuman arah dari kilometer 0 Balikpapan Rapak menuju ke arah Terminal Samarinda. ya? Terminal. Samarinda ya? Letaknya di posisi kilometer 3, Pak. Oh gitu. Nah, ini ada muatan atau enggak, Pak? Informasi ada muatan, Pak. Besi cor informasinya sih. Tapi untuk berapa tonnya belum diketahui ya. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, sementara pengemudi truk tengah dimintai keterangan guna menjelaskan kejadian tersebut. Amir Hamzah, Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim untuk hari ini. Seorang tersangka pencabulan terhadap sesama jenis di Balikpapan ditangkap polisi. Angka kematian akibat COVID-19 di Samarinda terus bertambah. Pelaksanaan wisuda mahasiswa Politeknik Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur digelar melalui protokol kesehatan. Jelang matahari terbit, Satgas Penanganan COVID-19 di Samarinda ini sudah mulai bekerja untuk membantu proses pemakaman jasad COVID-19 di pemakaman Raudatul Jannah Tanah Merah Samarinda. Proses pemakaman ini dilakukan pagi hari lantaran jasad berjenis kelamin laki-laki dan berusia 45 tahun ini meninggal malam hari sekitar pukul 19 WITA. Proses pemakaman kali ini kian menambah panjang daftar angka kematian yang disebabkan wabah virus corona. Untuk wilayah Samarinda sendiri, hingga Rabu pagi ini tercatat sudah ke-81 jasad yang dimakamkan melalui protokol COVID-19. Sebelum meninggal, almarhum berinisial BH itu sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit sejak sehari sebelumnya dengan status probable COVID-19. Kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan prosesi pemakaman ke-81 terhadap jenazah dengan inisial BH usia 45 tahun berjenis kelamin laki-laki beragama Islam. Yang bersangkutan mulai dirawat di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani pada tanggal 15 September 2020 dan dinyatakan meninggal pada pukul 19.00 tanggal 15 September 2020. Ronsennya terkesan kardiomegali plus pneumonia bilateral. Usai pemakaman ini, Satgas kembali harus bekerja untuk memakamkan satu jasad lagi berjenis kelamin wanita berusia 55 tahun.
Proses pemakaman terhadap wanita tersebut harus dilakukan melalui protokol kesehatan karena berstatus positif COVID-19. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Hukuman membersihkan taman tepian Mahakam di Jalan Gajah Mada, Samarinda ini, Rabu siang harus dijalani seorang pemuda setelah dipergoki tidak mengenakan masker saat berkendara. Selain pemuda tersebut, hukuman serupa juga harus dirasakan beberapa pelanggar protokol kesehatan lainnya yang melintas di kawasan tersebut. Razia yang melibatkan petugas gabungan itu tujuannya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang terus meluas di Samarinda. Hanya saja meski razia ini sering digelar, namun petugas masih mendapati di antara pengendara yang melanggar aturan tersebut. Oleh petugas, selain hukum sosial, beberapa pengendara lain diberikan peringatan lisan dan tertulis, dan bahkan beberapa di antaranya justru dibagikan masker oleh petugas. Hasilnya untuk hari ini kita melaksanakan razia di jalan. Untuk yang tidak menggunakan masker, kita berhentikan. Terus kita berikan sanksi sosial berupa menyapu rumput-rumput, menyapu daun-daun kering, dan juga kita berikan masker. Serta kita berikan himbauan untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer ataupun cuci tangan. Sepertinya kesadaran warga meningkat ini, Pak. Ya, harapan kita tujuan kita memang agar kesadaran masyarakat meningkat. Di antara warga yang sempat mendapat hukuman kerja sosial, mengaku cukup jera dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Bahkan pelanggar ini pun menghimbau warga lain agar mentaati protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Lupa pakai masker tadi di jalan. Jadi dihukum apa tadi nih? Bersih daerah sini. Jerah enggak? Jerah nggak kira-kira ini? Ya jerah. Terus ada ini nggak mau menghimbau teman-teman yang lain nggak untuk? Ya saya himbaukan pokoknya ikuti protokol yang sekarang lah. Kan untuk kesehatan kita bersama juga kan, terutama Samarinda sekarang makin parah untuk COVID-19-nya. Makanya kalau bisa ya itulah, kurangi juga nongkrong-nongkrongnya malam kalau bisa, ikuti aturan jam malam dari pemerintah, nggak usah ngelanggar-ngelanggar lah. Meski ada yang kena hukuman, namun secara umum, tingkat kesadaran warga di Samarinda sudah semakin meningkat. Diharapkan kondisi ini terus terjaga agar penyebaran wabah virus corona ini bisa segera dihentikan. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Warga yang sebelumnya kedapatan tidak mengenakan masker ini akhirnya didata oleh petugas yang menggelar razia wajib kenakan masker di kawasan Jalan Adi Sucipto, Palaran pada Selasa malam. Sebelumnya, di lokasi yang sama, petugas juga menggelar razia serupa pada siang harinya. Meski begitu, pada razia kali ini masih banyak warga yang didapati tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Tidak hanya di ruas jalan, penyisiran juga dilakukan petugas di kawasan pasar malam yang lokasinya tidak jauh dari tempat razia. Warga yang kedapatan tidak mengenakan masker dibawa ke lokasi razia untuk dilakukan pendataan. Nantinya data ini akan dibawa ke posko guna memudahkan petugas melakukan penindakan jika kembali ditemukan melanggar protokol kesehatan. Menghadapi situasi seperti ini, jadi sudah tanggapan dari masyarakat, saya akui sudah terima kasih, sudah bagus. Jadi besok-besok lagi nggak ada lagi yang istilahnya melalaikan aturan lah, tetap kita menjaga protokol kesehatan. Ini kita jadinya penyakit, kita harus memakai masker tersebut. Ini sudah memasuki dari tadi jam di seberang kemarin, ini dilanjut ke putaran kedua, tapi masih di skala teguran, masih banyak juga yang menggunakan masker. Nah, malam ini sudah tadi siang di Palaran juga, ini malam juga di Palaran. Nah, kemudian kita belum bisa memastikan berapa ini yang melakukan pelanggaran,
kembali ke posko di Kodim untuk direkapitulasi. Sepanjang razia tersebut, sedikitnya 46 orang yang mendapat peringatan dari petugas. Kondisi ini dinilai cukup memprihatinkan lantaran Samarinda masih tergolong daerah merah penyebaran COVID-19. Amir Hamzah, Diki Zulkarnain melaporkan dari Samarinda. Rapat evaluasi penegakan disiplin protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara ini akhirnya membuahkan hasil melalui penetapan peraturan Bupati. Hanya saja sebelum aturan ini diterapkan, pemerintah akan memberikan jeda waktu 1 hingga 2 minggu. Hal itu dimaksudkan agar aturan ini dipahami, termasuk denda bagi warga yang kedapatan tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Yang tadinya kan sebetulnya kegiatan peraturan Perbu itu kami sudah ajukan kemarin. Terkait untuk tanda tangan, kami masih menunggu Pak Bupati, informasi dengar sudah ditangani. Tapi walaupun sudah tertangani, kita ada jeda lagi. Minimal 1 sampai 2 minggu untuk dalam rangka sosialisasi. Tidak langsung kita mau tegakkan peraturan itu sebelum ada kita ke lapangan. Minimal ada juga pasang misalnya spanduk dan 2 ruang tertentu, misalnya di terminal ataupun di Pelabuhan Speed ataupun di Petung. Itu harus kita kondisikan semua. Terbitnya peraturan Bupati terkait penanganan protokol kesehatan ini mendapat sambutan dari berbagai pihak, termasuk kepolisian yang mengaku akan mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut. Nanti kita membackup dari Pol PP di dalam rangka peningkatan disiplinan. Jadi sama dengan kabupaten yang lain, semua sedang membuat menyusun Perbub sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Tetapi yang jelas sebelum Perbub terbit, kita tetap melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pendisiplinan. Kita ketahui bersama bahwa angka peningkatan penularan di Penajam sangat signifikan. Sebelumnya, kepolisian bersama unsur terkait sudah berupaya melakukan langkah-langkah pengurangan penyebaran wabah COVID-19. Satu di antara langkah tersebut, yakni dengan membagikan masker pada warga, sembari mengingatkan untuk terus waspada dan tetap jaga jarak. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau sudah membuat surat edaran terkait pelaksanaan akad nikah di masa pandemi COVID-19. Isi edaran tersebut berisi aturan pernikahan di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Gunung Tabur, Tanjung Redep, Teluk Bayur, dan Kecamatan Sambaliung. Selama wabah meluas, 4 kecamatan ini tidak diizinkan menggelar pernikahan di rumah masing-masing. Dengan begitu, maka pernikahan harus digelar di kantor urusan agama. Sedangkan untuk kecamatan lainnya, pihak Kementerian Agama Berau masih memberikan kelonggaran. Meski begitu, jumlahnya tidak boleh lebih 10 orang. Di antara yang boleh hadir itu, yakni pasangan calon pengantin, wali nikah, perwakilan saksi, penghulu, dan pendamping. Kita mengeluarkan surat edaran ke semua KUA kecamatan untuk pernikahan, akad nikah maksudnya bukan resepsi ini jangan sampai salah namanya. Untuk akad nikah atau pernikahan di 4 kecamatan kota, Sambaliung, Gunung Tabur, Tanjung Redep, dan Teluk Nah itu pernikahan hanya dilaksanakan di kantor KUA dengan protokol COVID yang ketat sesuai dengan aturan semula. Nah kecuali di luar itu, di luar kecamatan itu, bisa dilaksanakan di rumah, tetap mengikuti aturan protokol yang ketat.
Terkait kebijakan ini, pihak Kementerian Agama Berau memastikan aturan ini akan terus diberlakukan selama COVID-19 masih mewabah. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim untuk hari ini. Seorang tersangka pencabulan terhadap sesama jenis di Balikpapan ditangkap polisi. Angka kematian akibat COVID-19 di Samarinda terus bertambah. Pelaksanaan wisuda mahasiswa Politeknik Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur digelar melalui protokol kesehatan. Persiapan prosesi wisuda dan pengambilan sumpah jabatan tenaga kesehatan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kaltim ini digelar Rabu siang. Hanya saja prosesi kali ini terpaksa dilakukan secara berbeda sebagai akibat wabah virus corona. Para wisudawan yang hadir hanya 20 mahasiswa dari total 485 mahasiswa. Ratusan mahasiswa itu menyaksikan prosesi wisuda dari rumahnya masing-masing secara virtual. Bahkan untuk pemindahan tali toga yang biasa dilakukan rektor, kali ini terpaksa dilakukan orang tua mahasiswa. Meski prosesi wisuda ini dilakukan secara berbeda, namun di antara mahasiswa dan rektorat mengaku puas lantaran proses wisuda itu tetap bisa digelar meski di tengah wabah yang masih meluas. Ini wisuda ke-24 Poltekkes Kalimantan Timur, wisuda yang pertama di masa COVID-19. Dan memang ternyata inilah pilihan kesepakatan kita bersama para wisudawan bahwa kita wisudanya secara online. Jadi sepakat sehingga kita bisa laksanakan dengan cara seperti ini pada hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar sampai selesai acara, tidak ada gangguan bermakna dari sisi konektivitas dengan para wisudawan yang berada di ruang Zoom yang berada di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Alhamdulillah bangga dan juga ada sedihnya juga, ada bahagia. Alhamdulillah bisa terpilih untuk wisuda onsite dan teman-teman semua semangat yang online di rumah. Rasanya kita tetap sama di sini, tetap jaga kebanggaannya. Sedihnya kenapa Mas? Tadi Mas bilang sedih. Sedihnya karena online ngadainnya, jadi euforianya agak sedikit kurang lah. Metode daring ini tidak hanya dirasakan para mahasiswa saat proses wisuda. Kegiatan serupa juga sudah dialami para mahasiswa yang masih berkuliah. Metode daring ini terpaksa dilakukan sejak wabah COVID-19 makin meluas. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Pengadilan Agama Tanjung Redep Kabupaten Berau saat ini memberlakukan program pos bantuan hukum atau posbakum, yakni persidangan di luar kantor pengadilan agama. Program tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang dimaksudkan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang tinggal di pedesaan dan jauh dari kantor pengadilan agama. Untuk pelaksanaan di lapangan, pengadilan agama bekerja sama dengan kantor urusan agama di masing-masing kecamatan. Terkait mekanisme persidangan tidak berbeda dengan sidang pada umumnya. Hanya saja, tempat digelarnya sidang bukan di pengadilan agama, namun di kantor KUA kecamatan. Sedangkan agenda persidangan cukup beragam, mulai masalah perceraian, pengesahan nikah hingga dispensasi nikah. Untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, untuk terutama yang jauh dari kantor pengadilan,
tapi mereka ingin berperkara, jadi kami yang datang ke tempat tinggal mereka. Jadi nanti kami bekerja sama dengan pihak kantor urusan agama, dan dalam hal ini besok kami akan melaksanakan sidang keliling di kantor urusan agama Kecamatan Biatan. Jadi prosesnya nanti persidangan seperti biasa, tapi dilaksanakan di kantor KUA. Untuk tahun 2020 ini, setidaknya ada 6 kecamatan yang menggelar sidang keliling seperti Kecamatan Biduk-Biduk, Batu Putih, Talisayan, Biatan, Tanjung Batu, dan Tabalar. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat koordinasi persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar tahun 2020 yang berlangsung di ruang serbaguna pendopo Wakil Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong. Rapat yang melibatkan sejumlah unsur tersebut tujuannya untuk membahas kesiapan Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Kepala Badan Kesbangpol Kukar berharap dari rapat ini diketahui regulasi kampanye termasuk kedisiplinan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. Selain itu juga terkait rekomendasi kawasan pemasangan alat peraga kampanye, terutama pemasangan alat peraga di halaman rumah warga. Ini kan sebenarnya dalam rapat koordinasi saja sebenarnya. Jadi ada beberapa pihak yang pemangku kepentingan yang selama ini mendapatkan anggaran dari APBD berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan bupati. Dalam rakor ini kan dimantapkan karena ada beberapa hal sebentar lagi yang kita melaksanakan tahapan kampanye ya. Setelah penetapan yang kampanye, tentunya kampanye itu kan membutuhkan kedisiplinan semua orang untuk menerapkan protokol COVID-19 dan menerapkan aturan-aturan regulasi yang mengatur tentang kampanye. Sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan menentukan titik-titik mana yang akan kita lakukan untuk pendudukan LKK, termasuk pemasangan LKK. Jangan sampai nanti bersentuhan dengan masyarakat kita, dan juga kami harapkan masyarakat kami yang punya rumah, yang mayoritas dilihat oleh masyarakat banyak itu harus ada izin daripada rumah. Nah, supaya jangan sampai memasangkan LKK itu tidak diketahui satu izin yang punya rumah. Pihak Kesbangpol berharap pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020 berlangsung aman dan tingkat partisipasi pemilih yang tersebar di 18 kecamatan lebih tinggi dibanding pemilu sebelumnya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Partai antas Gabungan pemuda yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Penyelamat Demokrasi Indonesia atau APDI Provinsi Kalimantan Timur ini mengaku cukup khawatir oleh fenomena pilkada serentak yang berlangsung di Kalimantan Timur. Kelompok ini cukup merasa khawatir lantaran calon kepala daerah melawan kota kosong di pilkada. Dan bahkan kondisi itu terjadi di 2 daerah dan salah satunya di Balikpapan. adalah adanya kota kosong. Fenomena kota kosong ini berawal di tahun 2015, di mana di 2015 ada tiga perlawanan kota kosong. Di 2017 itu ada sekitar 9 daerah. Di 2018 itu ada 19. Elaborasi lebih lanjut. Meski khawatir, gabungan pemuda ini tetap berharap pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini berjalan lancar dan aman. Terkait dengan Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.